Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di gugus KKG Raden Dewi Sartika. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Munggulang, Bapak Ibu Pengawas Sekolah Kecamatan Munggulang, Bapak Ketua PGRI Kecamatan Munggulang, Ibu Ketua Gugus Raden Dewi Sartika dan pengurus gugus, Bapak Ketua KKG Raden Dewi Sartika dan pengurus, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus Raden Dewi Sartika, serta seluruh Bapak Ibu Guru Hebat Gugus Raden Dewi Sartika. Karena atas dukungan, kerjasama, dan peran aktifnya dalam setiap kegiatan KKG, semoga sinergi ini terus terjalin demi kemajuan pendidikan yang lebih baik. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat semuanya, izinkan saya memulai kegiatan pada sesi ini dengan membacakan sebuah pantun. Pantunnya seperti ini. Matahari pagi sinarnya terang, menyinari bumi penuh cahaya. Semangat belajar janganlah hilang, ilmu pengetahuan jadi bekalnya. Sebuah pantun yang membuat kita harus terus termotivasi untuk terus belajar dan semangat untuk terus mencari ilmu, karena ilmu pengetahuan adalah bekal untuk kita dalam mempersiapkan diri di era teknologi seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu Guru Hebat semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andriana Yusuf. Saya seorang guru di SDN 23 Lega, Kecamatan Munggulang, Kabupaten Garut. Senang sekali bisa bertemu dengan para pendidik hebat dalam ruang virtual ini. Bagi saya, setiap kesempatan seperti ini adalah ruang belajar bersama, berbagi pengalaman, dan menumbuhkan semangat baru untuk terus berjuang di dunia pendidikan. Semoga sesi kita hari ini penuh makna dan memberi inspirasi bagi kita semua. Disclaimer Bapak Ibu Guru Hebat semuanya, mohon maaf, bukan saya menggurui atau merasa bisa, tapi di channel ini adalah ruang untuk berbagi ilmu, sharing, dan wadahnya untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu Guru Hebat untuk terus belajar, berkolaborasi, dan menebarkan inspirasi demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, lanjut Bapak Ibu Guru Hebat semuanya. Apa yang kita pelajari di video ini? Mungkin banyak pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Apa yang akan kita pelajari di video ini? Yang pertama, kita akan merefleksikan diri kita sebagai guru dan pendidik di dalam pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan tema, yaitu kita akan menganalisis minggu efektif. Dan yang ketiga, kita akan menyusun minggu efektif, sehingga diharapkan Bapak Ibu Guru Hebat semuanya dapat menganalisis dan menyusun minggu efektif dan distribusi alokasi waktu untuk merencanakan pembelajaran satu semester atau satu tahun yang akan datang. Itulah harapan dan tujuan dari video ini. Di akhir video nanti kita mudah-mudahan bisa merencanakan atau menganalisis, menyusun minggu efektif. Mari Bapak Ibu kita merefleksikan diri. Apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari tayangan gambar ini? Ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Mana yang dominan Bapak Ibu lakukan? Itu ada dua pilihan. Yang warna hijau mengajar dengan belum membuat analisis minggu efektif, dan yang warna biru mengajar dengan sudah membuat analisis minggu efektif. Itu adalah pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Silahkan direnungkan manakah jawaban yang kiranya Bapak Ibu dominan dilakukan selama ini.
Ini bukan tentang benar dan salah, Bapak Ibu, tapi ini tentang sensasi hati yang nanti akan berpihak untuk memperbaikinya ke depannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang memilih yang hijau atau yang biru. Silakan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Mudah-mudahan setelah tayangan video ini, kita akan memperbaiki apa yang belum kita lakukan sebelumnya. 5 tahun yang lalu, saya juga hampir sama dengan sebagian besar atau sebagian kecil yang dipilih Bapak Ibu, yaitu saya juga belum membuat analisis minggu efektif dengan alasan belum tahu fungsinya. Mungkin 5 tahunan yang lalu saya juga sama dengan sebagian kecil atau Bapak Ibu belum membuat analisis minggu efektif. Marilah Bapak Ibu guru hebat, kita naik kelas menjadi guru yang level up dengan memilih untuk membuat perencanaan dari awal dengan menganalisis minggu efektif. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita harus membuat analisis minggu efektif? Ya, karena analisis minggu efektif mempunyai fungsi yang sangat luar biasa sekali. Mungkin beberapa fungsi dari analisis minggu efektif. Mungkin yang pertama, dari analisis itu kita bisa mengetahui jumlah minggu belajar yang tersedia. Jadi dengan menganalisis minggu efektif, guru dapat mengetahui berapa minggu efektif dalam satu semester atau satu tahun setelah dikurangi hari libur nasional, cuti bersama, ujian, kegiatan sekolah, dan lain-lain. Dan yang kedua, fungsinya itu menyusun program tahunan dan program semester. Dengan mengetahui minggu efektif, Bapak Ibu guru bisa menentukan target capaian pembelajaran, alokasi waktu, setiap kompetensi, dan memastikan seluruh kurikulum dapat tersampaikan. Jadi sangat vital sekali apa yang kita pelajari hari ini. Karena penyusunan program tahunan, program semester ditentukan berdasarkan apa yang kita susun pada video kali ini. Dan seterusnya yang ketiga, mengatur distribusi waktu pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru dapat mengatur waktu agar materi pokok maupun pengayaan tidak menumpuk di akhir semester. Dengan disusunnya analisis minggu efektif, kita tidak akan menumpuk materi di salah satu minggu atau salah satu bulan atau di awal atau di akhir semester. Karena perencanaan dari awal sampai akhir sudah kita ketahui. Yang keempat, menjadi dasar dalam penyusunan RPP atau modul ajar. Jadi dengan menganalisis minggu efektif, itu menjadikan acuan agar setiap rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai waktu yang tersedia. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu menghindari ketertinggalan materi. Dengan perhitungan yang matang, Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan jika ada minggu hilang karena kegiatan sekolah atau hari besar. Jadi dengan disusunnya analisis minggu efektif ini, jika ada kegiatan-kegiatan di sekolah, di luar yang sudah dijadwalkan, kita akan mengetahui minggu keberapa di bulan itu, sehingga kita bisa mengetahui materi apa yang belum tersampaikan. Yang selanjutnya, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan menganalisis minggu efektif, waktu yang tersedia bisa dimaksimalkan, sehingga pembelajaran lebih terarah, terukur, dan efisien. Jadi tidak ada lagi istilah materi ini disampaikan numpuk di akhir semester, atau materi ini sudah habis sebelum semesternya habis. Di bulan Oktober misalnya materi sudah habis disampaikan, padahal November, Desember masih ada 1 bulanan lebih waktu untuk kita menyampaikan materi. Dengan menganalisis minggu efektif, hal itu bisa kita kurangi dengan perencanaan yang lebih baik. Dari fungsi tersebut,
Menganalisis minggu efektif ibarat peta perjalanan. Jadi seorang guru seperti seorang pengemudi yang ingin membawa penumpangnya, yaitu siswa, sampai ke tujuan atau capaian pembelajaran. Guru sudah tahu kemana arah perjalanan, jalur mana yang harus ditempuh, berapa lama perjalanan, dan kapan harus berhenti sejenak. Jadi itulah mengapa kita perlu menganalisis minggu efektif. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, apa yang harus kita siapkan untuk menyusun atau membuat minggu efektif? Yang pertama tentu saja kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Dalam hal ini kita menggunakan kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Itu adalah salah satu acuan yang digunakan dalam menyusun atau membuat analisis minggu efektif. Yang kedua yaitu format analisis minggu efektif. Setidaknya di dalam format itu memuat kolomnya itu nama bulan, jumlah minggu per bulan, jumlah minggu efektif, jumlah minggu tidak efektif, dan keterangan. Mungkin untuk formatnya Bapak Ibu semua bisa download di QR berikut. Silakan di sana saya sudah sediakan kalender pendidikan, format analisis minggu efektif, dan distribusi alokasi waktu, dan juga ada Permendiknasmen nomor 13 tahun 2025 kaitan dengan jumlah jam yang akan kita rencanakan untuk tahun 2025. Jadi di sana ada kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Jumlah jamnya berapa di sana, ada intra kurikuler dan kokurikuler. Silahkan Bapak Ibu download sebagai bahan nanti atau sebagai contoh membuat analisis yang efektif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita mulai menyusun minggu efektif. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu kalender pendidikan. Dalam menyusun minggu efektif, yang pertama kali harus kita siapkan yaitu kalender pendidikan. Ini salah satu contoh kalender pendidikan untuk semester 1, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, di sana pemerintah Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan sudah menyiapkan kalender pendidikan untuk 1 tahun ajaran 2025 dan 2026. Di sini saya contohkan yang 1 semester aja, semester 1. Di sana ada keterangannya, bulan Juli ada kegiatan apa, Agustus, September, sampai Desember. Sebagai salah satu contoh dalam membuat analisis minggu efektif, kita menggunakan format yang pertama, yang analisis minggu efektif. Nama bulan silahkan Bapak Ibu isikan dengan bulan di semester 1, yaitu Juli sampai dengan Desember. Selanjutnya kolom berikutnya ada banyak minggu semester 1. Di bulan Juli itu seluruh minggunya ada berapa, minggu efektifnya ada berapa, tidak efektifnya ada berapa. Nanti di keterangan bisa dituliskan tidak efektifnya itu karena ada kegiatan apa, seperti itu. Sebagai salah satu contoh, kita bisa lihat bulan Juli, kembali lagi ke kalender pendidikan. Di bulan Juli kita hitung minggunya, tanggal 1-nya itu hari Selasa, berarti Selasa sampai tanggal 5 itu adalah 1 minggu.
minggu pertama, minggu kedua 7 sampai 12, minggu ketiga 14 sampai 19, minggu keempat 21 sampai 26, dan minggu kelima 28 sampai 31. Nah, jika ada kasus seperti ini, misalnya ini kan dari 28 sampai 31 cuma ada 4 hari. Nah, kalau ada lebih atau minimal 3 hari, minggunya itu dihitung, dimasukkan ke dalam bulan Juli, jangan ke bulan Agustus, karena di bulan Agustus itu cuma 2 hari, hari Jumat sama Sabtu tanggal 1 dan 2. Jadi minggu pertama Agustus itu bukan tanggal 1 sama tanggal 2, tapi dari tanggal 4 sampai tanggal 9. Karena tanggal 1, tanggal 2 Agustusnya itu masuk ke minggu kelima di bulan Juli. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jumlah minggu di bulan Juli itu ada 5 minggu. Kita masukkan ke dalam format yang seluruhnya. Jadi di bulan Juli itu seluruhnya ada 5 minggu. Nah, untuk mengetahui minggu efektif, kita kembali lagi lihat di kalender pendidikan di bulan Juli. Di bulan Juli itu minggu pertama merah dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Minggu kedua tanggal 7 sampai 12 merah. Ada kegiatan apa? Kita lihat di keterangan. Juli itu sampai tanggal 18 sampai tanggal 14 yaitu libur semester 1. Jadi tanggal 14 Juli itu hari pertama masuk sekolah. Jadi sebelum tanggal 14 berarti libur semester 1. Berarti bulan Juli sampai tanggal 12 yaitu libur semester 1. Itu otomatis minggu ke-1 sama minggu kedua masuknya tidak efektif. Nah, minggu ketiga tanggal 14 kita lihat di keterangan pada tanggal 14 Juli sampai 18 Juli itu di keterangan tertulis masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Nah, kalau MPLS biasanya Bapak Ibu yang warna hijau ini itu masuknya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena di MPLS itu kita belum memulai pembelajaran, belum menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 biasanya kelas 1 mungkin siswa baru MPLS-nya mengenal lingkungan sekolah karena mereka baru di sekolah kita. Untuk kelas 2 dan kelas 5 yang naik kelas sampai kelas 6 mereka sudah mengenal lingkungan sekolah tapi mungkin belum mengenal lingkungan kelas yang barunya. Contoh kelas 1 kemarin naik ke kelas 2 tidak atau belum tahu lingkungan kelas 2 itu fasilitas kelengkapannya ada apa aja di ruang kelas 2. Jadi bisa dimanfaatkan oleh guru kelasnya masing-masing untuk melakukan masa pengenalan lingkungan kelas untuk kelas selain kelas 1. Jadi minggu ketiga juga termasuk tidak efektif. Nah, baru tanggal 21 Juli kita memulai pembelajaran. Berarti minggu efektif di bulan Juli itu adalah minggu keempat dan minggu kelima. Nah, kita isikan seperti ini pada formatnya itu. Nah, jadi seluruh minggu di bulan Juli itu ada 5 minggu. Minggu efektifnya ada 2 minggu, yaitu di minggu keempat dan minggu kelima. Dan tidak efektifnya itu 3 minggu. Yang 2 minggu libur semester 1, semester 2. Dan yang 1 minggu itu dipakai untuk MPLS. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Nah, untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Bapak Ibu guru hebat bisa melakukannya seperti itu. Jadi kita analisis dari kalender pendidikan, jumlah minggunya ada berapa, jumlah minggu efektifnya ada berapa, dan tidak efektifnya ada berapa. Ini seperti contoh yang
sudah saya buat. Mungkin eh, kebetulan saya mengajar kelas 6. Ini untuk keterangan di bawahnya, jumlah jam efektif berdasarkan minggu efektif dikalikan jumlah jam per minggu. Kalau tidak salah di Permendikdasmen yang tadi Bapak Ibu bisa download filenya, di sana kan dijelaskan. Nah, di sini Permendikdasmen 13 2025, di sana dijelaskan eh, jumlah jam per kelasnya untuk tahun 2025. Kebetulan untuk kelas 6 di tahun 2025 itu jumlah jamnya ada 42 jam pelajaran. Dikalikan 18 minggu efektif, jadi total ada 756 JP. Jadi itulah jam pelajaran yang harus kita sampaikan kepada siswa di dalam satu semester, yaitu semester. Nah, sesudah jam pelajarannya atau minggu efektifnya kita ketahui, sebetulnya kelas yang lain, kelas 1, 2, 3, 4, 5 bisa menyesuaikan karena jumlah minggu efektifnya kemungkinan bakal sama, tidak akan berbeda. Nah, yang membedakan itu di jumlah JP-nya per minggu. Kadang kelas 1 berapa JP, kita lihat aja di Permendikdasmen 13 yang tadi. Kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, berapa JP per minggu. Tinggal kalikan 18 minggu efektif. Akan diketahui hasil JP-nya setiap kelas. Nah, untuk selanjutnya, sesudah diketahui jumlah minggu efektif dan JP per kelas, selanjutnya kita distribusikan alokasi waktu ini. Nah, ini untuk keterangan di bawahnya, format yang tadi. Juli itu minggu ketiga ada MPLS. September minggu keempat itu ada PTS, penilaian tengah semester atau sumatif tengah semester. Dan Desember itu di minggu ke-1 itu sudah pelaksanaan sumatif akhir semester. Nah, dari analisis minggu efektif ini kita akan mudah menyusun program tahunan dan program semester yang nantinya penyusunan silabus atau modul ajar atau RPP nantinya akan memudahkan kita, sehingga materi apa yang akan kita sampaikan tidak akan numpuk di akhir semester atau ada kasus materinya sudah habis padahal bulan semesternya itu masih ada 1 bulan atau 1 bulanan lebih gitu. Tidak akan kejadian seperti itu kalau kita sudah merencanakan ini dari awal. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, selanjutnya terkait dengan distribusi alokasi waktu. Yang tadi minggu efektif sudah kita ketahui bahwa semester 1 itu misalnya minggu efektifnya ada 18 minggu. Ini sebagai salah satu contoh saya mapel Pancasila kelas 6. Mapel Pancasila kelas 6 itu JP per minggunya ada 4, maka kita kalikan JP Pancasila itu ke dalam minggu efektif dengan hasil 18 minggu efektif dikali 4 JP per minggu, hasilnya 72 JP atau jam. Nah, 72 JP ini kita sampaikan terkait mapel Pancasila. Jadi di kelas 6 itu sebagai salah satu contoh mapel Pancasila semester 1 ada 72 JP Pancasila. Nah, kalau sudah diketahui jumlah JP-nya, kita akan mudah menyusun program tahunan dan program semester, sehingga materi yang disampaikan juga tidak akan numpuk di awal, di tengah, di akhir. Kita akan sesuai rencana yang kita buat di awal. Sesudah kita ketahui JP untuk Pancasila, kita lakukan untuk pelajaran yang lain, misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPAS,
bahasa Inggris, dan pelajaran yang lainnya, maka akan diketahui JP, MAPEL masing-masing per semester. Nah, sesudah diketahui seperti itu, selanjutnya Bapak Ibu, ini salah satu contoh saja kaitan dengan materi Pancasila kelas 6 itu. Untuk semester 1 ada 4 bab. Bab 1 hubungan nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari dan belajar mengamalkan Pancasila. Itu materi pokok untuk bab 1. Bab 2 mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan mengajak teman mengamalkan Pancasila. Bab 3 mengenal norma, hak, kewajiban, dan mengenal kewajiban anak. Dan bab 4 manfaat musyawarah dan belajar musyawarah. Nah, keempat keempat bab ini, dari alokasi waktu yang 72 JP tadi untuk MAPEL Pancasila semester 1, kita distribusikan kira-kira bab 1 berapa jam. Itu terkait dengan banyaknya materi, tingkat kesulitan kita sesuaikan. Sebagai salah satu contoh saja yang saya lakukan, misalnya bab 1 16 JP, bab 2 20 JP, bab 3 20 JP, bab 4 16 JP, total 72 JP. Jadi dengan dilakukan seperti ini, perencanaan yang analisis minggu efektif, kita tidak akan tertinggal atau kehabisan materi. Jadi 16 JP itu kalau kita bagi 4 kan, Pancasila itu 4 JP, berarti 16 dibagi 4 berapa ya? 4 minggu. Berarti 4 minggu itu untuk bab 1 hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari dan belajar mengamalkan Pancasila. Jadi dalam 4 minggu itu kita harus selesai menyampaikan bab 1. Jadi tidak akan lebih dari 4 minggu, tidak akan kurang dari 4 minggu, karena kita sudah merencanakan bahwa untuk materi bab 1 itu akan selesai, akan tuntas dalam waktu 16 JP atau 4 minggu. Karena per minggunya itu Pancasila 4 JP. Nah, untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya, untuk materi yang lainnya juga sama seperti itu. Sesudah diketahui jumlah jam per minggunya, kita distribusikan materi. Untuk IPAS ada berapa bab, misalnya satu semester materinya apa saja, kita alokasikan, distribusikan waktunya itu di format distribusi alokasi waktu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan apa yang bisa saya sampaikan di kegiatan pada hari ini terkait dengan analisis minggu efektif dan distribusi alokasi waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelum ditutup, ini ada quotes sebelumnya. Ilmu tidak akan habis dibagi, justru semakin bertambah saat kita saling berbagi. Mari terus menebar manfaat melalui pendidikan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi, dan bisa bermanfaat juga untuk Bapak Ibu guru hebat di Gugus KKG Raden Dewi Sartika. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.